Aduh, siang-siang begini kok banyak banget nyamuk ya. Ada apa sih, Nik? Ngomel-ngomel aja. Ini loh Mbak, siang-siang kok banyak banget nyamuk. Ada kawan Brin nih. Kita sapa dulu yuk, Nik. Yuk. Halo kawan Brin. Saya Mulkasari. Dan saya Niki Vidiarini. Saat ini kami sedang berada di kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong. Hati-hati loh, Nik. Bisa jadi itu nyamuk Aedes aegypti yang penyebab penyakit DBD itu loh. Wah, iya juga ya Mbak katanya. Wah, punya lotion anti nyamuk nggak Mbak? Kalau lotion nggak ada, Nik. Tapi kalau teknik serangga mandul ada. Wah, apaan itu Mbak? Nah, teknik serangga mandul atau TSM adalah teknik memandulkan nyamuk jantan untuk menekan populasi nyamuk itu sendiri. Emang bisa ya Mbak? Bisa dong, Nik. Kawan Brin mau tahu lebih dalam apa itu TSM? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Latar belakang riset teknologi serangga mandul untuk pengendalian vektor nyamuk demam berdarah Aedes aegypti ini didasarkan pada belum adanya teknologi yang secara holistik bisa mengendalikan vektor nyamuk demam berdarah itu sendiri, ataupun vaksin dan obat yang bisa secara cepat menuntaskan penyakit atau infeksi demam berdarah Dengue. Selain itu, riset ini juga berhubungan langsung dengan Stranas Dengue yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang di dalamnya berisi tentang beberapa kiat yang mengharuskan adanya inovasi baru untuk pengendalian nyamuk demam berdarah Dengue. Untuk penelitian teknologi serangga mandul, pengendalian vektor nyamuk demam berdarah, awal mulanya itu pada tahun 2004, namun pada 10 tahun pertama kita concern dan fokus untuk building capacity. Jadi kita memperbaiki lab, koloni kita perbaiki juga, kita perbanyak. Untuk penelitian di lapangannya, kita mulai pada tahun 2018 untuk skala pilot di Kota Bandung dan selesai pada tahun 2022. Oh, jadi TSM ini bisa mengurangi populasi nyamuk Aedes aegypti ya Mbak? Iya, betul, Nik. Jadi kalau populasi nyamuk Aedes berkurang, kan penyebaran penyakit DBD juga ikut berkurang. Cuman saya bingung Mbak, katanya TSM ini melepas nyamuk ke lingkungan. Berarti nyamuknya bertambah dong Mbak, bukan berkurang. Tidak seperti itu, Nik. Jadi TSM itu adalah melepas nyamuk jantan mandul. Udah deh, Nik, daripada bingung, kita simak saja penjelasan berikut ini. Teknologi serangga mandul untuk pengendalian vektor demam berdarah Dengue ini secara prinsip cukup mudah. Kita memproduksi nyamuk jantan dalam jumlah yang banyak, meradiasi mereka dengan radiasi ionisasi, contohnya sinar gamma atau sinar X, bisa juga elektron. Setelah dimandulkan, nyamuk-nyamuk ini akan dilepas ke lapangan, di mana nyamuk demam berdarah menjadi endemik dan secara aktif menularkan penyakit demam berdarah. Diharapkan dari pelepasan nyamuk mandul itu, nyamuk jantan kita akan kawin dengan nyamuk betina yang di alam dan menghasilkan telur-telur yang tidak dapat menetas. Wah, kasihan juga ya Mbak kalau nyamuk diradiasi sampai mandul. Ya nggak apa-apa lah, Nik. Kan untuk kesehatan manusia juga. Iya sih, tapi apakah TSM ini efektif Mbak untuk mengurangi populasi nyamuk? Nah, untuk hasil risetnya, mending kita lihat aja penjelasan dari penelitinya. Dalam desain penelitian kita, terakhir di Kota Bandung, kita memiliki 2 kontrol area dan 1 area untuk pelepasan. Dari situ kita bisa membandingkan bahwa penurunan populasi nyamuk demam berdarah Dengue di area pelepasan itu menurun sebesar 70%. Ini tentu saja ada beberapa kondisi tertentu yang bisa ditingkatkan, antara lain populasinya harus diisolasi dengan sempurna. Untuk aplikasi di lapangan, kita sudah ada beberapa yang skalanya penelitian. Kita pernah melakukan pelepasan nyamuk jantan mandul di Banjarnegara, di Salatiga, di Semarang, di Kabupaten Muntok, dan yang terakhir adalah di Kota Bandung. Ternyata dengan TSM ini populasi nyamuk bisa turun sampai 70% ya Mbak? Betul, Nik. Lebih efektif kan? Just Mbak Sari. Jadi selain TSM, ada beberapa metode lain yang masih kita gunakan supaya lebih totalitas lagi dalam membasmi nyamuk. Mana penjelasannya Mbak Sari? Ini dia.
Manfaat dari teknologi serangga mandul untuk pengendalian vektor demam berdarah dengue ini, TSM bisa digabungkan dengan teknologi pengendalian yang lain yang sudah existing, seperti pestisida atau 3M+, atau pengendalian biologi yang lainnya. Jadi TSM bisa menjadi senjata utama dalam intervensi vektor nyamuk demam berdarah, ataupun bisa jadi komplementari teknik atau penyempurnaan teknik dari yang sudah ada. Jadi ingat metode 3M itu ya Mbak? Nah, kawan Dream juga bisa nih mempraktekkan metode 3M. Masih ingat kan nih apa itu metode 3M? Masih dong Mbak. 1. Menutup. 2. Menguras. 3. Mengubur. Pinter! Bisa aja Mbak Sari. Nah, tapi apakah TSM ini masih terus dikembangkan Mbak? Kan sayang kalau risetnya berhenti. Nah, kawan Dream mau tahu jawabannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dengan implementasi teknik serangga mandul ini atau TSM ini di lapangan diharapkan dapat menekan populasi vektor demam berdarah yaitu Aedes aegypti, sehingga dapat berkontribusi dalam penekanan kasus demam berdarah di Indonesia yang relatif tinggi ini. Tapi tantangan ke depan adalah kita akan melakukan kajian yang skala lebih luas lagi dengan randomized control trial atau RCT untuk menggabungkan antara parameter entomologi dan juga parameter epidemiologi. Sudah paham kan nih apa itu TSM? Udah dong Mbak, penjelasannya jelas dan lengkap. Ya, sama seperti TSM yang menjadi pelengkap dalam menekan populasi nyamuk Aedes aegypti. Nah, kawan BRIN, demikian informasi tentang teknik serangga mandul menggunakan teknologi radiasi. Saya Mulkasari. Dan saya Niki Fidiarini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.